Oke, baik kakak-kakak, selamat siang. Kita akan mulaikan sesi pertemuan pada saat ini. Pendahulunya, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, kakak-kakak, pada saat ini kita akan mulaikan. Ini kesepakatan kita seperti biasa. Kemudian ini tujuan daripada sesi pertemuan kita pada saat ini. Itu yang pertama, peserta dapat memahami tiga karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Dan agenda kita pada saat ini yaitu satu, backward design. Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, kakak-kakak, menurut kakak-kakak, dari skala sampai 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak boleh menulis di kolom chat. Jadi kalau kakak-kakak menurut kakak-kakak Kak David 7. Silakan. Jadi pakai skala 1 sampai 10. Ini keterkaitan dengan kurikulum yang ada sekarang. Yang orang sementara jalankan. Kak Fresi 7. Kak Hendra 7. Kak Noldi 8. Masih ada lagi?
Kak Dedi, boleh berapa? Halo Kak Dedi. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak atau Kak Dedi tentang kurikulum PJOK? 7,5. Jadi rata-rata 7, Kak Alfi 6. Ya. Sekarang saya berikan kesempatan Kak Alfi. Mengapa pakai skala 6? Silakan. Oke, terima kasih. Kenapa saya berikan nilai 6, skala 6 karena memang sebetulnya memang belum terlalu mendalam memahami ini kurikulum PJOK terkait dengan kurikulum saat ini. Terkadang masih bingung-bingung. Ya kebanyakan memang kurang lihat di YouTube atau cari sumber-sumber yang lain dari internet. Kalau memang dari pemahaman sendiri untuk mau susun yang berhubungan dengan kurikulum PJOK belum terlalu paham memang. Jadi kasih 6. Ya. Jadi Kak Alfi masih dalam tahap boleh dikata so tahu mungkin masih ragu-ragu. Ya. Ya, pada senior sekarang yang kasih nilai 8, Kak Noldi. Ya, terima kasih. Mengapa kami memberikan 8? Pertama, secara ilmu kan orang otomatis sudah punya kemampuan untuk memahami tentang pelaksanaan kurikulum. Jadi kalau pemahaman saya, kebetulan juga beberapa tahun-tahun yang lalu sempat menjadi fasilitator yang pada intinya sebenarnya perubahannya tinggal sedikit dari tahun yang lalu. Tinggal kalau saya lihat jelas suara. Ya, jelas. Ya, jadi pada pemahamannya tinggal karena juga sudah sering dalam awal-awal pembelajaran sudah mempelajari tentang kurikulum merdeka, kemudian di sekolah juga sudah menerapkan kurikulum merdeka ini. Yang menjadi persoalan sekarang tentang bagaimana merancang proses pembelajaran DPRPP atau penyusunan modul. Makanya saya kasih 20% ini tentang penggunaan modul, pembuatan RPP. Karena kalau soal saya RPP berarti semua 100%. Soal materi-materi ajar, saya kira orang semua guru-guru olahraga sudah punya pemahaman tentang apa yang akan orang ajarkan untuk anak-anak karena berdasarkan silabus atau apa yang mau bilang capaian pembelajaran yang sudah ada yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Noldi. Memang Kak Noldi adalah instruktur ke-13 dan kalau kita membedah ini antara kurikulum ke-13 dengan kurikulum merdeka memang cuma beti-beti, beda-beda tipis. Ya. Ya. Masih ada lagi Kak David kasih nilai 7. Nah, kasih skala 7. Silakan. Ya, terima kasih. Kenapa saya memberi nilai 7? Sebenarnya hampir sama juga dengan Kak Wenceslaus tadi dan Kak Noldi. Tapi ya namanya kan ini skala dari pribadi masing-masing toh. Ya. Jadi kita memberi skala 7 karena ada beberapa alasan. Yang pertama kebetulan
di sekolah tempat saya mengajar untuk kurikulum Merdeka ini sudah masuk tahun ke-3 penggunaannya. Jadi tahun ke-3 semua kelas menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi terus terang saja untuk segala sesuatu tentang kurikulum Merdeka masih banyak yang perlu dipelajari lagi. Jadi menurut saya skala 7 dari nilai 7 skala dari 1 sampai 10 itu menggambarkan kita pemahaman tentang kurikulum yang sementara kita jalankan di sekolah tempat saya bekerja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak David. Kak Wenceslaus, Kak Alfi. Ya. Oh sudah tadi ikut ya? Sudah. Sudah tadi, sudah. Sudah. Kak Hendra, nggak di auto komang sekarang Kak Hendra. Silakan. Tadi Kak Hendra kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan. Kalau dari kita skala 7 karena mungkin dari kita belum terlalu paham itu metode pembelajaran karena orang masih pakai metode pembelajaran yang bilang lama. Nah, mungkin kurang di situ. Oke, terima kasih. Tapi kalau untuk kurikulum sudah kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka. Kak Nedi, silakan. Kak Nedi tadi kasih 7,5. Ya, terima kasih. Dapat dengar suara. Ya. Dapat dengar suara ini? Ya, sudah. Oke. Ya, jadi saya memberikan nilai. Oh, agak kecil. Boleh sih kuat. Sudah? Boleh? Boleh sedikit lemait satu suara. Sudah. Boleh. Boleh. Sudah. Jadi saya memberikan nilai 7,5 dari skala 1 sampai 10 karena tadi sebenarnya lihat mungkin sebenarnya rata-rata sama, ada yang nilai 7 dan nilai 8. Jadi sampai ambil nilai tengah karena sebenarnya untuk 2 tahun terakhir sebelum ini kelas selain kelas 3 dan kelas 6 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Dan untuk tahun ini untuk kelas 6 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kalau DP penggunaan sebenarnya kalau yang sebelum-sebelum kurikulum ke-13 sebenarnya cuma beda-beda tipis, cuma DP beda. Mungkin kalau kurikulum Merdeka ini boleh bikin sendiri DP kurikulum. Ya, itu. Ya. Ada lagi? Kak Mor, silakan aktifkan kamera. Kak Tia katanya ada duka. Halo Kak Mor. Atau Kak Tia kalau bisa kasih pendapat. Ya. Jadi kakak-kakak tadi sudah didengarkan
pendapat kakak-kakak kalau dikasih skala kira-kira berapa pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK dalam kurikulum Merdeka. Ya, memang dalam kurikulum Merdeka itu kita diberikan semacam kebebasan untuk membuat RPP, menentukan pembelajarannya di fase apa dan waktu apa. Itu adalah pemahaman dari semua. Dan pada umumnya ini kita kalau di ketemuan ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kalau sekolah kami juga sudah pada tahap sudah tahun ketiga. Nah, sekarang apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ini juga disilakan kakak-kakak jawab di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak oh ya, belum tampil Kang ini. Nggak kelihatan di slide. Belum. Oh, belum. Wah, ada kendala ini. Bisa Bapak, saya memberikan dari Ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak menjawab di chat. Izin ya kakak-kakak lama. Jadi kalau menurut Kak Tia, tujuan dari PJOK adalah untuk memenuhi kebutuhan gerak dari peserta didik melalui aktivitas permainan dan olahraga yang ada. Selanjutnya, Kak Fresi membentuk kebiasaan hidup sehat. Kak David, tujuan pendidikan jasmani adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya Siapa mengembangkan lagi? saja, melainkan juga Woi, so bilang masih bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya, Kak Nedi, tentu tujuan utama adalah melatih kondisi fisik dan menjaga kebugaran tubuh para peserta didik agar sehat. Di samping itu juga untuk menghilangkan kejenuhan siswa dalam kelas. Kak Noldi, untuk meningkatkan pemahaman dan tingkat kebugaran, serta pengetahuan tentang keolahragaan.
Kak Alfi, tujuan pelajaran PJOK di sekolah adalah untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa dan membentuk karakter seperti disiplin dan sportivitas. Jadi itu menurut kakak-kakak tujuan dari adanya pelajaran di PJOK di sekolah. Jadi memang di sini tujuan daripada pembelajaran PJOK itu pada dasarnya untuk mengembangkan dan menerapkan dan mengevaluasi strategi gerak bagi siswa untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis kegiatan jasmani. Jadi pada dasarnya kakak-kakak sudah memiliki pemahaman tentang tujuan daripada adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, ini adalah menurut CT di kurikulum Merdeka, yaitu capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka. Pendidikan jasmani, kesehatan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mohon maaf, bertampil. Mohon maaf, ada gangguan untuk presentasi ini. Ya. Jadi ini menurut capaian CP. Capaian pembelajaran PJOK dalam kurikulum Merdeka, yang pertama itu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi bagi peserta didik untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreatif. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani. Jadi kakak-kakak di sini, jadi tujuan daripada pembelajaran PJOK di sini adalah mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi. Jadi kalau untuk tujuan untuk prestasi itu ada di tempat yang lain, misalnya dalam ekstrakurikuler. Agar supaya kita sebagai guru-guru olahraga ketika dalam pembelajaran itu tidak terfokus pada prestasi sifat. Karena terkadang juga orang guru olahraga kalau dalam pembelajaran lain-kali orang ada kekhususan bagi siswa yang berprestasi sehingga orang lain-kali pacu pada dia. Padahal ini dalam proses pembelajaran. Tapi kalau dalam proses kegiatan ekstrakurikuler, nah itulah wahana tempat untuk kita boleh melatih siswa berprestasi. Tapi itu ada tahapan-tahapannya.
sebelum kita lanjut, apakah kakak-kakak sudah familiar dengan capaian dalam kurikulum Merdeka? Nah, kalau ini mungkin semua sudah familiar, karena temuan itu sudah 100% mungkin menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, kakak-kakak dari keempat tujuan pembelajaran ini, apakah ada yang masih perlu didiskusikan? Silakan. Jadi mengembangkan, silakan Kak Noli. Nah, ini senior memang. Terima kasih. Jadi memang Ya. salah satu persoalan sekarang ketika kami akan menyusun CP yang lalu, yang kami lebih fokus untuk yang pertama ini berbicara tentang keterampilan. DP kalau berbicara keterampilan sebenarnya sangat luas. Keterampilan karena di sini tidak ditentukan keterampilan apa yang orang mau kembangkan di sini. Toh? Ya. Jadi kalau orang berbicara keterampilan kan bisa dia keterampilan kira-kira cakupan keterampilan ini berhubungan dengan cabang olahraga atau keterampilan apa? Keterampilan mendasar misalnya. Itu yang perlu kami cari tahu. Ya. Kemudian untuk konsep, ini konsep kira-kira berbicara tentang konsep apa? Kalau strategi gerak, kemudian strategi gerak apakah ini berhubungan dengan gerak-gerak dasar atau gerak-gerak dasar apakah per cabang olahraga atau karena di sini memang kita berpikir karena nantinya dalam penyusunan RPP ini tinggal seperti ini karena orang ketika menyusun RPP orang semua melihat masalah semua pakai itu pembelajaran diferensiasi melihat kebutuhan anak. Ini baru pemahaman kita pemahaman. Jadi contoh saja misalnya dalam pelaksanaan pembelajaran nanti ada anak-anak yang orang bisa dikategorikan yang mereka setelah orang cari tahu mereka lebih suka bermain bulu tangkis. Baru ada yang lebih suka bermain sepak bola. Nah, itukah yang berhubungan dengan keterampilan konsep dan strategi gerak atau seperti apa? Mohon mungkin lebih dijelaskan lagi tentang itu. Terima kasih. Ya, terkait dengan mengembangkan keterampilan itu, tentunya di sini di sekolah ini karena kurikulum Merdeka diberikan keleluasaan kepada guru untuk menerapkan keterampilan apa yang akan diajarkan kepada anak-anak. Jadi kalau terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Noldi tadi bahwa jelas saja itu adalah seperti keterampilan gerak dasar. Misalnya passing bawah, passing atas, tapi itu ada kaitannya dengan cabang olahraga. Ataupun jenis-jenis permainan ataupun keterampilan dalam hal misalnya senam. Atletik, senam, ya, atletik. Semua itu ada, semua itu. Ya. Tinggal tergantung daripada guru PJOK-nya mau terapkan yang bagaimana. Karena ini diberikan keleluasaan. Atau orang melihat keinginan anak ini di sini. Kalau berhubungan dengan keterampilan, orang mencari tahu, orang bikin apa untuk masuk dalam pembelajaran diferensiasi. Jadi misalnya saja dalam satu kelas bisa ada yang lagi belajar bulu tangkis, ada yang lagi belajar sepak bola, atau nggak bisa seperti itu? Ini memang masih banyak pemahaman juga daripada fasilitator terkait dengan model-model pembelajaran tersebut. Apakah mengikuti keinginan siswa ataupun tetap mengikuti alur tujuan pembelajaran. Tetap mengikuti, tapi penyampaian tetap mengikuti alur. Tapi untuk model pembelajarannya itu yang berdiferensiasi. Sama seperti waktu yang lalu, kita memilih
jenis kegiatan, tapi tujuannya tetap satu, yaitu untuk mengukur denyut jantung. Oh, Bisa dipahami. Ya. Jadi bukan berarti kita berikan kebebasan kepada anak, oh kalau ini memilih. karena gratis ya. Kita suka bermain ini. Oh. Iya. Tetap Mungkin tolong guru- tentukan dalam. Iya, tetap tentukan, tapi dia punya model pembelajaran. Dia punya model pembelajaran itu dikemas dalam berbagai kegiatan. Diferensiasi misalnya. Oh iya. Model pakai sirkuit training begitu kan? Ya, sirkuit training, apakah apa lagi? Bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan satu tujuan Ya, capaian biasa pembelajaran tujuan. kan? Sama seperti Tora kalau tujuannya untuk syuting misalnya atau iya. untuk passing bawah bola voli, bisa kita gunakan jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, atau pakai perantara net, atau Oh, itu pakai tuh bilang tanaman. diferensiasi kan? Itu tuh Iya. diferensiasi. Tinggal tumpet teknik dan kan? Dompet teknik mau Oke. kemas bagaimana itu pembelajaran. Rekomendasi. Oh ya. Oke, terima kasih. Ya. Masih ada lagi? Memang ada yang berpikir mau ikut kemauan daripada siswa. Kalau mata pelajaran, oh kita suka bulu tangkis yo. Kita suka bola kaki atau kita suka apa? Ya silakan Kak Mor. Oke, terima kasih. Cuma sedikit pertanyaan ini mengenai yang mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan. Konsep strategi gerak akan menjadi hanya di pertanyaan sini untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Yang mau saya tanyakan di sini aktivitas jasmani seperti apa yang diharapkan dalam pembelajaran PJOK. Kalau yang untuk hari kan contohnya di dalam CP sudah dijelaskan. Di situ ada permainan dan olahraga, ada permainan invasi dan ada permainan net. Kalau untuk sekarang kan cuma dijelaskan di dalam CP seperti ini strategi gerak. Tidak dijelaskan secara terperinci. Kalau misalkan dulu kan ada permainan invasi kan di dalamnya invasi ada sepak bola atau ada bola basket. Kalau sekarang tidak dijelaskan serinci itu. Bagaimana minta pendapat dari Kak Fasilitator untuk menjelaskan supaya di saat kita akan membuat modul, orang boleh dapat lihat, oh ini kita mau isi dengan aktivitas jasmani, contoh permainan apa atau cuma aktivitas apa yang orang mau isi. Mohon minta pencerahan untuk itu. Terima kasih. Ya, sama seperti saya katakan tadi juga, ini tergantung daripada guru. Aktivitas jenisnya apa, diberikan kebebasan. Nah, makanya sebentar, setiap sekolah itu tidak akan sama dia punya kurikulum. Jadi situasi kondisi sekolah ya? Ya, tetap mengacu pada situasi kondisi sekolah dan termasuk juga aset yang ada di sekolah. Oh, jadi Kak Fasilitator. Guru yang mau menentukan, misalnya aktivitas, makanya di CP itu kan selalu ada yang ditentukan gerak invasi. Iya. Zona ada itu. Aktivitas ritmik atau tinggal guru yang menentukan. Yang pasti tujuannya untuk kebugaran siswa. Tujuannya yang penting di situ bukan kebugaran. Siswa berpartisipasi dalam. Berpartisipasi. Oh. Iya. Makanya diberikan kebebasan kepada guru-guru untuk menentukan. Misalnya untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Makanya di sini tidak dijelaskan aktivitas jasmani yang bagaimana. Itu yang menentukan adalah guru. Iya. Karena sebentar kita akan membahas tentang kurikulum operasional PJOK. Ya, itu nomor bisa jelas? Iya, terima kasih. Ya, masih ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut.
Oke. Sorry. Apa itu? Ya, mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikut. Jadi kakak-kakak masih tetap menulis jawabannya atau langsung raise hand. Boleh lewat kolom chat atau raise hand dari pertanyaan ini. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jadi terlepas dari kurikulum merdeka, karena kita tahu juga sebelum kurikulum merdeka itu ada berbagai kurikulum, yaitu KDK, ada K13, ada KTSP, apalagi CBSA. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Atau ada yang langsung boleh menjawab, raise hand, silakan. Yang jelas, saya yakin kakak-kakak sudah tahu tujuan mata pelajaran itu sebagai acuan. Karena kadang-kala orang lain kali mengajar solupa karena mungkin ada berbagai kesibukan, lain kali bertanya pak siswa, apa ketik termo? Kemarin apa terang belajar? Minggu lalu apa yang tengah belajar? Nah, tapi saya yakin dan percaya kakak-kakak itu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran TJOK. Atau ada yang memberikan tanggapan, silakan. Atau masukan, kami silakan. Boleh langsung di kolom chat, boleh langsung raise hand. Kalau memang orang sudah memahami ya, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Ya. Gimana kakak-kakak? Ada yang mau menambahkan atau sharing, silakan. Ya, kalau tidak, Tentang yang disampaikan ini dalam slide ini, dalam konteks ya. nah, yang tadi. Oh, yang masih yang pertama. Iya. Nah, ini yang terlepas dari kurikulum apapun. Ya. Ya, tentunya sudah memahami. Jadi tetap orang semuanya sudah memahami tujuan mata pelajaran sebagai acuan dalam pembelajaran. Ya. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Yang 4 ini. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat, aktif jasmani, membangun dan menerapkan keterampilan sosial, emosional, dan seterusnya, dan menanamkan apresiasi sikap positif aktif secara jasmani sepanjang hayat. Apakah ini bisa tercapai menurut kakak-kakak? Ya, kalau menurut saya pasti bisa tercapai. Ya. Tinggal bagaimana kita mengatur untuk apa
dalam capaian pembelajaran kan ini ada yang bisa orang ajarkan di kelas 7, ada yang orang nanti ajarkan di kelas 8, ada yang mungkin orang ajarkan di kelas 9. Kan ada berapa fase tuh orang yang bisa ajarkan. Nah, apakah juga mungkin ini keempat CP ini harus orang capai di setiap di setiap fase, atau jadi misalnya kelas 7 dia baru terang ajarkan yang pertama, kelas 8 ajarkan yang kedua, kelas 9 ajarkan yang ketiga dan keempat, atau dalam setiap kelas itu keempat CP ini harus terang capai sama-sama, langsung terpenuhi, atau nanti terang bisa bagi per semester. Ya, itulah tergantung daripada guru itu bagaimana dia mengatur itu alur tujuan pembelajaran. Tidak harus wajib dalam satu semester sudah harus selesai semua. Ya, tetap orang harus melihat kemampuan daripada siswa. Mungkin kelas 7 orang semua kasih dengan kalau misalnya orang itu keterampilan dasar, variasi gerak, keterampilan dasar, mungkin kelas 7 tetap pada teknik dasar, teknik gerak dasar, atau sebaliknya teknik dasar tolong ajarkan di kelas 9. Kelas 7 so variasi. Nah, ini yang tetap orang berurut. Bisa maksud saya begini, jadi apakah ini CP-CP ini, 3 CP capaian yang harus orang capai ini, setiap kelas, bukan fase, setiap kelas, di setiap kelas ini mereka harus capai semua, atau orang bagi? Dibagi. Enggak dong, semua harus kasih satu kali. Tetap orang melihat dia punya capaian ini. Nah, mungkin di satu kali kasih. Bisa juga orang kasih di kelas 9. Misalnya memilih gaya hidup sehat, aktif secara jasmani itu kelas berapa? Iya. Membangun menerapkan keterampilan emosional itu kelas 7. Positif dan aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi tinggal orang pilih. Yang penting keempat CP ini masuk. Salah satu atau dua. Ya. Tidak perlu satu kali diajarkan untuk kelas 7, kelas 8, atau kelas 9 kan. Jangan terang bagi-bagi. Nah, tahu juga itu kalau SD seperti apa sih? Itu kalau SD. Kalau ditahu kalau SD apakah sama? Mungkin SD coba yang SD. David, Kak Hendra, Korius. Untuk SD kalau kita lihat ini kan capaian yang ada di kurikulum Merdeka ini, keempat ini harus dicapai, Kang. Keempat ini harus dicapai. Ya. Iya. Kalau tapi kita tidak serta-merta seharusnya satu kali. Kalau SD kan maksudnya kelas 1, kelas 2, SD itu kan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ya, menurut saya masih sedikit bingung di sini kan. Misalnya membangun menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Saya kira kan dalam setiap pembelajaran kita harus membangun keterampilan sikap sosial dan emosional ya. Tetap orang jaga dia punya, orang bangun dia punya emosional. Baru juga ajarkan di kelas berapa? Kelas itu 1 atau berapa? Silakan Kak Alfi. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya juga saya sependapat dengan Pak Ramo bahwa sebenarnya dalam setiap fase itu tetap walaupun ya berbeda-beda itu tetap capaian pembelajaran ini bisa dalam setiap pembelajaran itu sebenarnya bisa dicapai karena misalnya contoh dalam pembelajaran kelas 4 misalnya PJOK, tentunya di situ juga kalau orang ada pembelajaran tentu tetap ada pengembangan keterampilan, tetap ada misalnya dalam bola voli.
Kemudian dalam keterampilan sosial dan emosional juga tetap orang ajarkan di kelas 4 juga di pembelajaran saat itu. Kemudian orang juga tetap membangun dia sikap positif untuk aktif dan sementara pembelajaran. Jadi saya kira di setiap fase pun tetap ini capaian pembelajaran ini sebenarnya orang semaksimal mungkin boleh orang upayakan untuk dicapai. Tinggal bagaimana guru menyusun rancangan pembelajarannya itu seperti apa sehingga keempat-empat ini boleh dicapai dalam setiap pembelajaran. Kalau menurut saya seperti itu. Enggak mau sendiri-sendiri di fase A misalnya cuma 1. Kemudian fase B 2. Kalau menurut saya di setiap fase pun itu sebenarnya bisa diusahakan semaksimal mungkin untuk dicapai. Nah, tinggal orang cari bagaimana menyusun modul, tujuan pembelajarannya seperti apa dan proses pembelajarannya seperti apa sehingga capaian pembelajaran ini boleh tercapai. Begitu kalau menurut saya seperti itu. Nah, terima kasih Alfi. Nah, memang makanya saya sampai bilang tadi tergantung daripada setiap guru-guru untuk mengembangkan capaian pembelajaran. Jadi bisa juga kita ambil poin 1, poin 3, poin 2, poin 4 atau satu kali di situ tergantung kepada materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Jadi tergantung juga kepada guru yang akan memberikan materi. Memang kalau mau dilihat untuk mengembangkan dan menerapkan memang di semua jenjang itu pasti ada membantu memberikan dukungan gaya hidup sehat, ya tetap ada. Membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosional, tetap situ ada juga. Menanamkan apresiasi dan sikap positif, ya. Oke, masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke slide berikut. Memahami tujuan umum pentingnya sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan memerintahkan guru ataupun satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke ATP dan TP. Nah, disinilah diberikan kesempatan kepada guru-guru untuk diberikan kemerdekaan untuk menyusun kurikulum di tiap-tiap satuan pendidikan. Karena kurikulum setiap satuan pendidikan itu berbeda-beda. Walaupun dia baku dekat, tetap dia akan berbeda. Karena itu tergantung daripada aset yang mendukung pelaksanaan pembelajaran PJOK. Nah, sekarang bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, bagaimana kakak-kakak? Apakah hal ini pernah terjadi juga pada saat kita mengadakan pembelajaran? Mungkin karena lain kali dikejar oleh waktu. Lain kali orang fokus langsung pada materi. Apakah pengalaman-pengalaman ini pernah juga terjadi pada kakak-kakak? Kak Noldi, suara. Nah, silakan Kak Gregorius. Terima kasih. Untuk ketika terang memastikan pengajaran apakah langsung menyusul ke tujuan pembelajaran, saya kira dalam pemanasan pun untuk SD ya, untuk SD kebanyakan pemanasan adalah dalam bentuk permainan kecil. Oh ya. Untuk SD, pemanasan dalam bentuk permainan kecil.
dalam bentuk Seperti game. misalnya kalau kita mengajarkan misalnya untuk mengajarkan kasti atau bola bakar atau rounders. Nah, kita kalau saya karena memang saya sudah pernah berkali-kali ikut pelatihan, disarankan waktu itu langsung misalnya karena kita mengajarkan rounders, berarti di situ intinya adalah lempar tangkap. Maka kita pemanasan pun jangan pemanasan yang misalnya langsung peregangan semacam. Katanya untuk itu langsung saja kita masuk dalam permainan kecil. Ya, permainan kecilnya yang bagaimana yang ada unsur lempar tangkapnya. Itu yang pernah saya ikuti. Jadi boleh dikatakan sepertinya dari awal sudah menyasar ke tujuan pembelajaran untuk memahirkan lempar Nanti tangkap. anak sudah dituntun lebih dahulu apa yang akan orang mau baking. Terus misalnya kita sampaikan bahwa materi kita hari ini adalah rounders dan kita akan mempelajari lempar tangkap. Nah, lempar tangkap, maka di dalam pemanasan kita buat permainan yang ada unsur lempar tangkap. Dan intinya pun akan ke sana, tetap ke lempar tangkap yang itu. Berarti anak didik sudah diarahkan kepada tujuan dalam pemanasan. Jadi orang semulai dapat oh ini orang mau baking. Ini. Ya. Masih ada lagi yang lain? Oh ya. Maaf, karena ini kita pernah ikut pelatihan-pelatihan ini dan maaf kepada yang teman-teman yang masih junior maksud saya. Karena saya sudah berapa kali ikut pelatihan walaupun dalam kurikulum yang berbeda, misalnya kurikulum apa itu yang 2008 atau maka kurikulum waktu itu disarankan oleh para instruktur dalam melaksanakan pemanasan, jangan pemanasan yang biasa-biasa seperti peregangan tangan, goyang-goyang kepala, tangan, tidak usah katanya, langsung saja ke bentuk permainan yang sudah mengarah kepada pelajaran inti. Ya. Tapi tidak tahu untuk sekarang apakah model seperti itu masih bisa diterapkan atau bagaimana Pak Kak fasilitator? Ya, memang itu ada tetap ke arah ke sana karena memang tujuan pembelajaran itu dalam pemanasan itu anak-anak sudah diarahkan. Jadi anak-anak sudah bisa menerka apa yang dorang mau baking kalau dalam pemanasan. Oh ini. Misalnya orang lari baku dusum, anak-anak berarti dia punya materi itu pasti dong semua dapat tahu atletik ini. Ya. Seperti contoh ya, seperti disampaikan oleh fasilitator tadi, seperti kalau kita memberikan pelajaran lari cepat atau lari sprint, di pemanasannya kita buat permainan hitam hijau. Itu kan sudah melatih reaksi anak untuk berlari cepat. Terima kasih. Ya. Jadi memang pada dasarnya itu sudah menyasar pada tujuan pembelajaran. Tapi di sini saya ada pertanyaan sini. Karena di sini kalau untuk SD begitu ya, untuk yang kelas fase C, tapi untuk fase A dan B yang permainan tadi sepertinya sudah inti, padahal dia masih dalam bentuk pemanasan untuk fase C. Tapi untuk permainan untuk kelas terutama untuk kelas 1 sepertinya ini sudah inti dari pelajaran karena mereka tidak langsung dilatih begini cara berlari, tapi orang latih dulu di permainan itu. Ya, memang fase A itu dia bukan diarahkan untuk latihan gerak teknik dasarnya, tapi dalam bentuk permainan. Ya. Itu. Nanti fase C atau B itu sudah bisa. Kalau kelas 1 kan orang masih dalam bentuk permainan-permainan untuk materi-materinya. Masih ada lagi, silakan. Ya, Kak Mor, silakan.
Oke, terima kasih Kak Fasilitator. Cuma mau menanggapi sedikit apa yang Pak Gregorius sampaikan tadi. Tadi kan sementara membicarakan tentang pemanasan dan inti toh, bagaimana DP jarak dan itu dan. Nah, mungkin kalau menurut kita, orang mesti cari tahu dulu apa tujuannya dari pemanasan supaya orang nggak salah mengartikan dan. Tadi kan Pak Gregorius bilang waktu mau pemanasan sudah diisi dengan permainan-permainan kecil yang mengarah ke kegiatan inti. Nah, jadi kalau menurut pemahaman saya, kalau pemanasan itu kan tujuannya untuk meningkatkan heart rate, toh, denyut nadi. Jadi bentuk pemanasan yang kita lakukan bukan cuma harus sebatas dengan peregangan atau stretching. Mungkin permainan-permainan kecil yang lain yang tujuannya sama untuk meningkatkan heart rate, itu namanya juga adalah warming up. Jadi yang saya pelajari seperti itu. Jadi warming up itu bukan nanti orang mau stretching, tarik kanan kiri, bukan nanti itu baru dinamakan warming up. Gerakan-gerakan saja, gerakan-gerakan apa saja yang meningkatkan heart rate itu sudah dinamakan adalah pemanasan. Karena tujuannya untuk denyut nadi semua. Jadi kalau denyut nadi meningkat, otomatis orang pe otot so siap untuk melaksanakan aktivitas atau gerakan. Mungkin itu dan kalau Pak Gregorius sudah memberikan pemanasan kecil seperti permainan-permainan kecil sebelum masuk ke inti itu tidak menurut kita apa-apa karena lebih bagus kalau nak terpisah. Mungkin Pak Gregorius sudah ikut pelatihan, instruktur udah bilang lebih bagus untuk pemanasan dan kegiatan inti kalau boleh jangan ada jangan ada rupa sama dengan tanda terpisah dan lebih bagus kalau dia tersambung. Mungkin begitu Kang, cuma kasih masukan sedikit. Kalau ada tanggapan silakan. Ya, Kak Gerus tadi berbicara tentang fase A. Jadi memang kalau fase A itu pemanasan dalam bentuk permainan. Jadi fase A kelas 1, 2, 3. Fase B kan 4, 5, 6. Karena mungkin Kak Gregorius mengambil patokan di fase A, kelas 1, 2, 3. Begitu kan Kak Gregorius? Fase A 1, 2. Untuk fase A, kelas 1 itu kan banyak permainan. Pelajarannya adalah banyak bermain. Dan setelah kita ke fase B atau fase C, ternyata permainan yang orang jadikan inti di kelas 1 itu masuk pada pemanasan di sana. Karena di kelas 1 misalnya permainan lari balok ya atau lari bola balik itu dalam bentuk permainan di kelas 1 itu sudah jadi sebenarnya sudah inti pelajaran karena mereka dilatih untuk latihan lari ya, gerak lari. Tapi ketika orang masuk ke kelas 5, kelas 4, kelas 6 itu ternyata itu adalah bentuk pemanasan untuk mereka. Bukan itu dia punya inti. Ya. Ya, itu maksudnya. Jadi saya kira antara Kak Gregorius dengan Kak Mor itu sudah sebenarnya ada satu sama persepsi. Cuma memang Kak Gregorius tadi ambil contoh kelas 1. Ya, oke, kakak-kakak masih ada lagi? Kalau tidak ada kita akan lanjut. Kita masih ada yang dibuka sebelumnya mengenai kurikulum. Ya. Saya boleh bertanya yang sudah lewat tadi. Ya, silakan. Tentang kurikulum, pembuatan kurikulum di sekolah. Ya, silakan Kak Gregorius. Jadi pada intinya pembuatan kurikulum di sekolah itu dalam permainan misalnya untuk kelas tinggi, kelas fase C, permainan invasi, ya, atau permainan net, orang hanya memilih, memilih atau bagaimana? Orang cuma memilih salah satu atau berapa jenis? Tergantung fasilitas yang ada di sekolah. Jadi kalau misalnya ada
sepak bola, silakan kalau ada lapangan. Oh ya. Kalau nggak ada ya nggak perlu orang mau pasarkan. Karena memang Kalau tidak misalnya, ada kalau aset tidak, orang. oh ya, kalau misalnya permainan net, ya orang kasih saja misalnya tenis meja, karena kebetulan ada Ya, fasilitas. Tidak usah misalnya volley. tergantung fasilitas yang ada di sekolah. Makanya itu yang orang pelajari di aset yang Oke. ada di sekolah. Ya. Jangan terus memaksakan nggak ada lapangan bola basket, orang mesti ajarkan lapangan bola basket. Nggak ada bola basket, orang mau ajarkan. Ya, Eh, apa sih di sini? Kalau sih di sekolah saya tidak ada lapangan basket. Tapi saya ajarkan basket. Saya menggunakan bola plastik, ya bisa dimodifikasi. modifikasi. Tergantung kreativitas daripada guru. Kalau misalnya tolak peluru, kalau nggak ada peluru, orang kan boleh modifikasi, misalnya pakai kertas, pakai apa, ya. Tergantung fasilitas yang ada. Oke. Ya, Pak Fasilitator, masih boleh gua tanya satu kali? ya silakan. Ada tak lupa sama dengan Pak Gregorius, balik ulang sedikit di kurikulum Ya, tadi. Cuma mau gua tanya nih, data lewat Kak kita tadi. Kan tadi disampaikan yang mana untuk PJOK tujuannya bukan untuk olahraga prestasi ya, bukan olahraga prestasi ya. Nah, berarti untuk olahraga prestasi sudah dialihkan ke kegiatan ekstrakurikuler ya. Ya, Nah, betul. jadi pertanyaan saya untuk pembelajaran intrakurikuler, apakah kita masih mengajarkan teknik dasar permainan atau bagaimana? Kita lewat Kak tadi kita nak mendengar. Ya, Apakah masih mengajarkan teknik dasar contoh sepak bola? Apakah kita masih mengajarkan teknik dasar passing dengan kaki bagian dalam atau bagaimana? Ya, karena itu terima kasih. orang akan gunakan dalam bentuk permainan. Kalau orang nggak ajarkan teknik dasar, bagaimana orang mau ajar orang dalam bentuk permainan sepak bola? Jadi dalam berbagai bentuk aktivitas gerak. Jadi tetap masih diajarkan teknik Nah, dasar. tetap masih ada, tetap ada. Iya. Kalau misalkan ada peserta didik yang contoh dia bukan atlet toh, bukan atlet bukan nyandak hobi olahraga. Terus orang kasih materi tentang permainan sepak bola, mau belajar tentang teknik passing dalam sepak bola. Terus kalau dia tidak mau bagaimana Pak? Kan dia mungkin dia nak suka dengan sepak bola. Kira-kira ada masukan atau memang bagaimana? itu yang jadi isu-isu. Itu kan orang baru bahas itu. Isu-isu dalam pembelajaran PJOK. Ada siswa yang tidak mau ikut pembelajaran. Mungkin orang bisa mengemas dalam bentuk permainan, dalam bentuk lingkaran apa, supaya dia bisa tertarik. Ataupun mau cari tahu apa dia punya permasalahan. Mungkin dia ada permasalahan dalam semacam ada kekecewaan karena dalam permainan sepak bola mungkin dia nak jatah pakai terus yang tidak pernah dilibatkan. Oh, iya. Nah itu ya. Oh, Jadi iya, perlu okay. kita juga mencari tahu keberadaan daripada siswa. Jadi tetap teknik dasar tetap diajarkan. Ya tetap, karena itu akan melibatkan orang akan gunakan dalam aktivitas. Iya, iya. Ya. Oke Pak, terima kasih. Oke. Nah, sekarang ini adalah kita akan melihat penyusunan modul. Nah, ini yang ditanyakan tadi, karena orang rata-rata belum tahu menyusun modul DP kerangka bagaimana. Ya, ini adalah proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dalam orang membuat modul. Cuma 3 ini. Jadi kalau orang membuat modul, orang mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajarannya apa? Selanjutnya menentukan metode penilaian. Kemudian yang ketiga merancang pengalaman belajar dan strategi
pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Jadi ini modul pembelajaran. Jadi apa itu CP orang cantumkan CP. Kemudian di CP itu tentukan penilaian. Penilaian apa? Kemudian kita merancang pengalaman belajar atau strategi. Jadi sonak mau bikin berapa lembar tompe RPP atau modul. Jadi orang mengidentifikasi capaian pembelajaran, apa-apa, misalnya tujuan pembelajarannya apa, kemudian orang menentukan metode penilaiannya apa. Jadi orang tentukan DP tujuan, kemudian metode apa yang orang mau kasih penilaian. Apakah observasi ataukah pakai metode penilaian apa yang kualitatif atau bagaimana. Kemudian baru kita menentukan dia punya rencana pembelajaran atau merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi ini backward design. Ini yang orang akan buat ini. Jadi orang tentukan tujuan pembelajarannya apa. Kemudian menentukan metode penilaian. Selanjutnya baru orang rancang dia punya langkah-langkah pembelajaran. Karena memang ini yang kebanyakan orang merasa masih dalam membuat modul. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Jadi ada tujuan yang pertama, kemudian penilaian dan langkah-langkah pembelajaran. Jadi kakak-kakak, apakah ini backward design bisa ada gambaran? Jadi dalam cara menyusun modul, mengidentifikasi dari tujuan pembelajaran apa. Kemudian orang pilih penilaian dalam bentuk apa. Kemudian baru orang rancang dia punya langkah-langkah pembelajaran. Atau masih ada yang bingung dengan ini? Silakan. Ini yang Kak Noli tanya tadi. Jadi orang RPP sudah terlalu ribet. Jadi kurang paling tinggi dia 2 halaman. Jadi di sini tujuan pembelajarannya apa? Orang mau kasih situ. Kemudian baru orang pilih metode penilaian. Selanjutnya baru dia punya langkah-langkah. Bisa dimengerti atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Kak Gregory, silakan. Unmute. Suara. Unmute. Oh ya, terima kasih. Karena ini yang orang tunggu-tunggu modul pembelajaran. Karena selama ini kita cuma lihat download tuh di YouTube atau di Ngana yang contoh-contoh modul yang ternyata kalau kita lihat,
sampai 20 halaman. Nah, sekarang disampaikan ini paling tinggi 3. Tapi DP kerangkanya itu kalau orang seperti yang disampaikan tadi, orang so baking, so identifikasi, orang so tahu apa mau saya isi. Nah, sekarang DP kerangkanya dari awalnya orang isi apa? DP halaman, DP muka, DP kop, bagaimana? So ini tuh, yang pertama tujuan pembelajaran. Iya. Sudah. Kemudian orang tentukan DP metode penilaian. Misalnya tujuan pembelajaran siswa dapat melakukan passing bawah dengan dalam suatu permainan. Nah, orang tentukan DP penilaian apa. Kemudian baru orang bikin DP langkah-langkah pembelajaran. Bisa, Gregorius? Bisa kalau orang so bisa ini kan orang so tahu DP menentukan yang 3 ini. Nah, sekarang orang mau tuangkan dalam Format. modulnya itu. Format. Ya, ada satu formatnya itu. Nah, formatnya itu yang bagaimana? Ini soal ada Misalnya contoh Pak Orang Fasilitator, dia contoh seperti apa? Gitu kok ya. Iya. Ini kan saya tahu ini. Yang pertama, Iya. kan di atas modul. Misalnya SD gini. Jam, so dengan DP di atas saya tahu semua. Kemudian tujuan pembelajaran apa? Oh, langsung tujuan pembelajaran. Langsung tujuan pembelajaran. Iya. Terserah A1 atau apa. Tujuan pembelajaran ya. Siswa dapat melakukan ini. Tapi di tujuan itu harus memuat ABCD. Nanti ada kita selalu pelit ABCD. Jadi situ Ada tetap masa itu, ada. ada masa itu. Ya. Soalnya Nah, ini ada tugas ini di sini. Jadi ini tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran langsung seperti biasa orangnya bikin RPP kan ada tujuan pembelajaran situ langsung tujuan pembelajaran langsung tulis situ. Nggak perlu mau ribet-ribet mau apa mau breaking berapa tujuan pembelajaran 1 atau 2 atau 3. Kemudian orang pilih model atau metode penilaian. Yang bagaimana? Baru orang rancang dia punya langkah-langkah pembelajaran atau pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ya, bisa dipahami. Kalau DP contoh, mungkin di MGMP. Tapi dibuat dulu. Karena di sini juga mungkin ada pengembangan dari kakak-kakak yang mungkin ada yang lebih menarik daripada model-model. Tapi yang penting dia punya susunannya ada 3 ini, cuma 3 ini. DP langkah ini. Ini DP kerangka dah. Ya. Jadi sudah panjang-panjang, Jadi langsung tujuan pembelajaran apa-apa di situ. Taruh di bawahnya. Tujuan pembelajaran ini 1, 2, 3. Kemudian metode penilaian apa? Taruh di situ. Metodenya bagaimana? Kemudian baru kasih langkah-langkah pembelajaran. Ya, pengalaman belajar. Bisa dipahami? Bisa dipahami, tapi di sini sama kita di sini di sekolah, dorang kepala sekolah misalnya cari mana tuh materi. Ya, materi suka sih di atas. Materinya itu penjelasan misalnya tujuan pembelajaran ini kan, berarti DP materinya apa-apa. Materi itu tergambar di tujuan pembelajaran. Iyo,
materi Siswa tergambar di dapat tujuan pembelajaran. Misalnya siswa dapat melakukan passing bawah dalam Berarti permainan bola voli. voli. Ini materi bola voli. No? Materi bola voli. Bisa, Kak Gregoris? Mungkin DP sama yang tanya, DP format jo dulu tuh supaya kalau kok ini sudah yang 3 ini So paham. sudah so paham. Jadi DP mungkin begini, DP susunan sebegini. Tuh DP di atas tuh misalnya nama sekolah apa tambah materi berapa JP itu kan sebiasa di atas tuh makingnya. Kurang DP di dalam ini tuh DP isi yang 3 ini. Tujuan, metode. mungkin Pak Gregorius Contohnya, berpikiran mesti setar lo DP 2 kali apa berapa kali DP apa struktur kok DP struktur DP apa mau bilang itu sampai pada DP media tahu tuh sumber belajar tahu. Memang kalau orang nggak biasa baking sendiri langsung Jawa apa kadang kala orang cari gampang copy paste tak mampunya. Dan kali setelah hadapi itu begini bingung, aduh mau mulai dari mana aku tuh? Baru kalau biasa baking sendiri, oh ini DP inti ini 3 ini, berarti tuh biasa so tetap orang ada mungkin tambahkan sumber belajar, toh ada DP lain. Tapi DP inti ini 3 yang mesti ada. Ya, saya kira ini orang sudah pahami. Ini DP inti, DP isi. Soal DP di luar-luar itu kan tuh DP nama sekolah segala macam, apalagi jam, materi itu soal ada di situ. Mau tambah sumber buku, sebenarnya sudah di pengalaman belajar itu soal ada di situ. Ada muncul situ, otomatis muncul. Ya, silakan memunculkan. Ya. Ada yang lain silakan. So paham semua, Kak David, Kak Alfi, Tiara, Tia, Besi. Jam berapa? Jam 2 mulai. Oke, ya kita lanjut. 90 menit. Oh ya, DP kerangka kirim kamar ya, DP apa? DP format. Sudah aman kok itu. Kak fasilitator. Ya. Kirim kemarin. Salah kita mau kirim, kaki salah ini. Itu Pak kita banyak modul Pak kita. Aduh, sebanyak modul. Saya tahu mau pilih yang mana. Semua hampir 20 halaman. Loh, terlalu banyak. Kita cuma 6 lembar. Karena udah pakai CD kok itu 20 lembar. Nah, itu kan kita jalan ya. Sampai sekarang kita pakai RPP enggak usah bikin modul. Jadi itu kalau sudah bikin RPP enggak usah bikin RPP aja tuh bikin supaya cuma PD. Toh itu udah ada DP materi orang udah baca. Enggak perlu kalau sudah RPP enggak usah modul. Jadi kalau pengawas datang tanya mana modul? Kalau sudah bikin RPP berarti sudah enggak mau bikin modul. Gitu no. Yang penting mampu pertanggungjawabkan pengawas. Oke, kakak-kakak. Memang seperti itu karena kan RPP untuk K13. Ya. Modul untuk Merdeka. Sama itu 2. Sama itu, enggak seperti karena kalau kita baca tadi kalau bikin modul enggak bikin RPP, kalau bikin RPP enggak perlu bikin modul. Mempermudah guru sih sebenarnya kalau mulai modul rasa mudah kan Gregorius. Banyak sekali kalau modul. Kalau di kelas tertentu untuk SD, kalau kelas 3 dengan kelas 6 belum dituntut modul RPP saja. Tapi kalau kelas 1, 2, 4, 5 semesti modul. Atau orang. Nah, dia modul RPP sama itu. Ya, okay. Pokoknya bilang kalau selesai pertemuan ini bilang baru mulai 2 tahun lalu itu. Gregorius
pakai Ya. sek, orang baru kelar iko desiminasi. Jadi itu modul Oke, yang mulai 3 sama. tahun lalu, berarti Yo, kurikulum merdeka semua. Masih kata baru kelar iko desiminasi kok balik desiminasi. Bila Itu baru apa kelar di ada praktik petunjuk lain? harus yo. seperti ini. Ya. Oke, kakak-kakak, kita lanjut. Penyusunan program PJOK. Nah, kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Pikir Gimana kakak-kakak? Kurikulum salah. Ya, sudah lanjut. salah, tapi gigi. Ya, lanjut salah. Soalnya salah itu. Salah itu loh. Serta klik. Nanti pertama kedua salah. Gimana suta klik ke sana, so tak salah klik, ya so pergi leh. Jadi kurikulum merupakan perangkat. Mesti tanya siapa salah. Sekarang mesti tanya. Iya, Siapa salah? sekarang orang diskusi kenapa itu salah. Nah, iya. Nah, gitu loh. Siapa itu salah? Masalah penjelasan. Ada yang bisa masukkan? Semuanya mau slide show, masuk tas show semua ini. Jadi kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Salah. Kenapa itu dikatakan salah? Ada? Silakan. Teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Salah. Ya, karena buku teks merupakan sumber belajar. Toh, Karena kalau di PLSN teks sudah sumber muncul di belajar. bawah. Nah, Jawaban kurikulum ada paling bawah sebenarnya. cuma merupakan bagian dari kurikulum. Jadi patokan kok standar kalau kurikulum patokan atau standar yang harus dilakukan di dalam proses pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diambil. Orang yang lebih menonjol ke PJOK. Kalau orang kan memang ada 3, afektif, psikomotor, ini pengetahuan, keterampilan, psikomotor. Apa itu tuh? Afektif, kognitif. Kognitif Kak, afektif, kognitif, psikomotor. Itu yang di PJOK. Halo. Ya. Saya mati ora. Semua pi game tuh GSI semua pi lapangan. Jadi Mir, semati lu kamera Mir, jangan ada orang boleh lewat. Anak-anak kuat. Kamera di dalam kamar itu. Oh. Biar ora. Iyo. Kira Semati. kita. Kagak semati kalau orang boleh lewat ini. Kita lempar. Nah. Oke, lanjut.
Mohon maaf tadi terlempar karena jaringan. Ada api toilet kuat jaringan. Jaringan tadi. Oke, ya. Lanjut. Jadi buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Itu salah. Mengapa? Ada yang bisa berpendapat? Kurikulum Karena itu tadi. merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Itu Salah. yang kedua, buku teks. Ada. Itu kan- hanya merupakan bagian saja dari kurikulum. Ya. Bagian Jadi buku teks penunjang. peserta didik hanya merupakan penunjang. Ya. Nah, penunjang. Sedangkan kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Itu benar, ya. Karena memang sudah tercantum di CP, capaian pembelajaran. Oke, lanjut. Ini ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum Merdeka. Ini adalah di KOSP. Jadi ada struktur kurikulum, ada capaian pembelajaran, ada pembelajaran dan asesmen penilaian, penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum satuan pendidikan. Jadi ini komponen-komponen pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum Merdeka. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Jadi sekolah itu menyusun kurikulum sendiri. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, silakan kakak-kakak. Mengapa tiap sekolah itu berbeda? Oh, sorry. Bukan presentasi. Oh. Buat lagi ini. Karena saya kira sesuai dengan yang pernah orang sudah pelajari tadi, kan, yaitu lingkungan sekolah, ya, sarana di sekolah itu, sumber-sumber belajar yang ada di sekolah itu berbeda-beda. Karakteristik sekolah. Ya. Bisa saja seperti saya kan Ada istiadat. di samping di belakang sekolah ada kolam, jadi saya kasih renang. Mungkin di sekolahnya lain yang tidak ada kolam, pelajaran renang tidak pernah diberikan. Dia ganti dengan yang lain. Tapi kalau saya tetap kasih karena ada kolam renang yang berstandar apa kata Alfi? Standar apa tuh kolam renang di sini? Nasional atau internasional? Yang penting untuk Standar pedesaan. bisa. Ya. Ya, ada lagi silakan. Mengapa ada perbedaan antara satuan pendidikan? Selain fasilitas, sumber daya juga yang ada di situ, ya guru, ya, sumber daya guru, itu yang masuk pada orang tua juga, ya, atau ada nama apa komite. Nah, ada juga sumber belajar lain, misalnya dunia usaha yang ada di sekitar sekolah. Ya. Bisa jadi sumber belajar. Misalnya, kalau di Tara-Tara sini banyak peternak ayam, maka bisa jadi sumber belajar untuk materi apa di sekolah. Materi apa kalau di gizi. Sumber protein.
makanan bergizi. Oke, apakah lokon pe kurikulum boleh mau backing 4 orang? Nggak tentu, nggak katu. Yang pasti tidak kan? Karena setiap sekolah itu mempunyai kurikulum yang berbeda-beda. Tergantung karakteristik tiap sekolah. Jadi ini ada kaitannya dengan aset based thinking. Mari kita berbagi cerita. Nah, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Apakah ini lewat MGMP ataukah lewat susun sendiri atau bagaimana, atau minta susun orang lain? Ya. Jadi selama ini kakak-kakak menyusun program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Apakah disusun sendiri melalui MGMP atau disusun bagaimana? Silakan. Kalau saya disusun lewat MGMP dari masing-masing guru mata pelajaran yang ada di sekolah. Jadi kalau ada 2 atau 3 guru lebih bagus menyusun lewat MGMP. Kalau Kak Alfi, Kalau saya ya silakan. susun sendiri lewat berbagai sumber media, kayak itu internet, juga ada buku. Karena memang orang guru-guru SD so lama ndak baking PKG atau MGMP. sekarang bilang MGMP. So kira-kira 2 atau 3 tahun, Kang. Kak Nedi. Nggak pernah ada Jadi, MGMP. Ya betul. Ya betul. jadi kurang baku telepon. Selepas COVID sudah pernah. Oh ya. Biasa ada kan KKG. Iya. Kakak Gian. Jadi ya memang Tapi untuk kurang saat ini- berusaha sendiri atau baku telepon yang tamang. Ada. Boleh baku bantu akan dulu. Nah, begitu. Atau ada yang jadi sekolah dah. Itu 150. Aduh mahal kalau mau beli sendiri. Lebih baik cari sumber aja dari internet atau ada Kurang juga internet lebih bagus. Internet kok jadi referensi. Jadi sama itu mesti bikin jang sangan komang so nak tak edit kong ada tuh dijawab sekolah tuh data isi. Jadi ATM amati, tiru, modifikasi. modifikasi. Yang tuh di situ masih ada tuh kompas le. Oke, lanjut. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa-apa? Banyak sebenarnya. Banyak. Nilai kerjasama, Sportivitas. nilai kerjasama. Sportivitas, apa lagi? Ya, saya kira itu yang karakter ya. Toleransi. Nilai karakter, Sosial toleransi. emosional, Emosional ya kan. ya. Lanjut, Juga ya untuk, silakan. untuk bela diri. Olahraga juga untuk bukan hanya olahraga bela diri, tapi olahraga yang lain bisa juga dijadikan sebagai untuk bela diri kalau mempunyai keterampilan itu. Contoh renang. Kalau tahu berenang, kau pergi di pantai, kau ombak bagai, kalau yang tahu berenang ya sudah mati loh. Kalau tahu karena belajar di sekolah berenang, Ya, selamat.
Jadi sudah skill. skill ya. Berikut Nah, lagi ada skill. Kira-kira hampir semua olahraga itu boleh diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Kang. ya. Kalau kita di sekolah sering mendorong anak untuk melakukan aktivitas lari. Ya, Saya kasih betul. contoh, kalau kamu larinya itu bisa-bisa ketika baku dapat dengan anjing gila, sudah anjing gila bagus. Maka kalau kamu lari, terhindar dari bahaya. Iya. Salah satu. Jadi itu yang diaplikasikan Motivasi, dalam itu kehidupan. motivasi. Ya. Jadi bukan cuma untuk mencari prestasi, tapi maksudnya Nah, itu yang dimaksud dengan sepanjang hayat. sepanjang hayat ya, betul itu. Oke. Baru Selanjutnya. contoh, saya kasih contoh. Nah. Tahu guling depan? Karena terampil berguling depan, ketika jatuh di motor, coba guling. Ya. Akhirnya selamat. Bapak guling. Contoh. Oke. Sama dia Alfi jatuh di motor, dia tahu baguling, akhirnya DP lutut picah. Ya Alfi, Cedera sampai sekarang. dia tahu baguling tuh, karena dia tahu baguling. Oke, kakak-kakak, kita lanjut. Ya. Jadi banyak hal yang bernilai Ya, yang dipelajari. Nah, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana kita mengintegrasikan itu semua? Jadi dari pertanyaan ini, apa saja yang selama ini bernilai? Jadi saya kira sudah tadi kan, bagaimana kita mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak dalam diskusi tadi. Misalnya seperti lari, anjing gila melusuh. Nah, ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Inilah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi ini faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ya, tadi orang sudah singgung itu tadi. Kemudian konteks masyarakat. Kemudian waktu pelaksanaan. Alokasi jam pelajaran. Kemudian cakupan dan tahapan serta teknologi. Jadi teknologi di sini bukan hanya terkait dengan teknologi yang sekarang ini, tapi terkait yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya terkait internetnya, terkait apa, tapi teknologi lainnya. Yang penting itu bisa digunakan dalam pembelajaran. Apakah itu teknologi sederhana atau apa, itu yang dimaksud dengan teknologi. Sekarang menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Nah, kata kuncinya apa yang kita selalu sampaikan dalam mengembangkan kurikulum PJOK? kata kunci. Ya, jadi semua pembelajaran kita bagaimana? Kata kunci. Kata kuncinya itu ingin berkembang. Ya, tentunya ada. Tapi yang sekarang ini, kata kuncinya apa? Selalu dalam pembelajaran. Kata kunci dalam pembelajaran kurikulum Merdeka atau PJOK. Tujuan pembelajaran. Stop. Ya. Ada lagi? Kak David? Kak Fresi? Jadi kata kuncinya apa? Menurut ini.
Mengubah pemahaman atau Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Kiai Haji kata. Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan nasional. mengubah pemahaman tuh. Ya. Kalau Ki Hajar Dewantoro KTP apa semua apa? Belajar sepanjang hayat. Ya, ada lagi? Yang paling utama yang kita hadapi. Tuturi Handayani. Ya, apa? Tuturi Handayani atau Biasanya itu banyak kali di guru penggerak. Apa? Tadi terlupa. Pembelajaran sepanjang hayat. Hari-hari. Sepanjang hayat kan. Ya, itu bagian. Belajar sepanjang hayat. Kata kunci berulang kali kita telah bahas dalam kurikulum merdeka. Itu apa? Apa nih? Yang berpusat pada Berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik. Namanya kasar Peserta didik. Ya. Oke. Lanjut. Jadi apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni fokus pada materi esensial, kemudian pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Dikatakan fleksibilitas pembelajaran karena di sini guru yang menyusun secara merdeka. Jadi guru diberikan kesempatan untuk menyusun kurikulumnya ataupun sekolah. Sini ada pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kita langsung saja rasain. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya bukan kekuatan kodrat anak. Silakan, Kak Tia. Dia sudah tindis itu dari ibadah penghiburan dia. Ah? Cuma data tindis tuh Tia itu sementara ibadah penghiburan. Sorry data tindis. Ya. Sorry. Apa kok? Nah, sekarang pemikiran Ki Hajar Dewantoro terkait menuntun segala kodrat yang ada kodrat pada anak itu ada berapa, Ketik? Ini biasanya juga guru penggerak. Ada guru penggerak apa tuh orang sini? Ya, halo. Nggak ada. Nggak ada. Hendras tuh guru penggerak. Nggak. David. Cuma fasilitator tuh yang guru penggerak. Yang lain belum ikut, Kak? Saya kira ada Hendras satu. Ya memang Orang sudah mulai kebanyakan belum ikut sebelum olahraga. Oh, iya. Karena ketua selewat. Oke, sepengetahuan kakak saja dulu. Sepengetahuan kakak itu yang kodrat pada anak ini itu ada, kan pasti ada guru penggerak di sekolah yang sudah sampaikan. Yaitu kodrat alam dan kodrat samaan. Kalau kodrat alam itu yaitu kondisi alam di mana murid itu berada. Apakah dia pegunungan, di laut, atau di
kota, di desa, itu adalah kodrat alam. Kemudian kalau kodrat zaman itu adalah kondisi saat ini atau zaman ini yang dialami oleh setiap murid. Itu yang dimaksud dengan kodrat alam dan zaman. Jadi anak-anak sekarang kan beda dengan Tompe zaman, Kang Gregorius. Kalau Tompe zaman kan masih interconnect, bukan internet. Kalau orang interconnect, kalau orang sekarang se-internet. Ya. Kalau sekarang HP, orang dia pakai itu black kong dia sambung dah. Pakai benang. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan HP anu tuh orang, HP yang dia pakai antena. Oke. Jadi itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Kakak-kakak, kita akan berada pada sesi yang terakhir ini. Jadi dalam sesi ini peserta ataupun kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka yang sudah disampaikan tadi, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi, di modul ada tugas kakak-kakak untuk membuat modul ataupun RPP dalam bentuk backward design. Jadi buat dulu sampai di mana kemampuan orang membuat tentang pemahaman backward design. Itu dia punya langkah-langkah, DP kerangka sudah di situ. DP inti itu ada 3 itu, tujuan, penilaian, dan langkah-langkah pembelajaran. Cuma itu. Waktu DP di atas kurang embel-embel kan, itu tanda tangan kepala sekolah. Ya, terima kasih kakak-kakak sudah bersama dalam pembelajaran pada saat ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan, diberikan ruang. Ya, silakan Kak Alfi. Mohon maaf, pertanyaan terkait tugas saja boleh? Ya. Tanya silakan. Itu tugas video, kira-kira mau upload di mana, Kang? Ada kan dia. Oh, yang video di tugas mana Ya. kotek dia? Dia di bukan 1.2D dia. Kan? Itu kan untuk pertemuan pertama. Jadi videonya torang itu torang upload dulu di YouTube-nya torang ke channel. Jadi torang mesti ada supaya sebentar ketika mau upload di apa situ tinggal dia punya link. Link. Kalau kita upload Ya, di tinggal Google Drive boleh itu. Nggak, mesti Tinggal YouTube. copy link dong. Google Drive. Oh, harus YouTube. YouTube. Atau upload di YouTube. Hah? DP fotonya di situ apa Kote? Nanti kirim DP link. Bendik coba upload. Yang coba upload siapa? Belum ada no. Kira-kira Google Drive boleh. Yang penting ada link, kong boleh orang lain boleh Belum akses. karena belum mengajar tuh, itu kan tugas mengajar. Itu kok nanti sampai Desember dia pemasukan store kalau nggak salah. Oh enggak, itu ada batas waktu, Kak Loli. Belum. Ada batas waktu dia. Kalau nggak salah dia Nanti kalau boleh nanti chat langsung jawab. Boleh karena link. Iya.
Jadi usul yang mau bertanya, bacet jo langsung fasilitator supaya semua foto. Foto dulu fasilitator. Semua pergi di lapangan. 1-2 desto itu. Kak Doli kok so khawatir karena so Habis pari di belakang dia. Iyo, semua pergi mas pari. Sudah latihan dia, sudah latihan. Oh, semua pergi pari itu lawan soal sudah tunggu tuh. Foto aja dulu. Oke. Tunggu, foto dulu. Ya. Style. Aduh, baru dapat Satu. ini Tiara. Dia ada ikut pemakaman. 1, 2, 3. Oke, tunggu. Ya. Tunggu. Nah, 1, 2, Iya, nggak usah foto, nggak usah lihat kita. 3. 1, 2, 3. Oke, kakak. Jadi diingatkan juga masih banyak yang Oke. belum membuat tugas. Kamu ada Jadi tugas terkait tugas-tugas di LMS. Banyak yang juga belum melakukan diskusi di situ. Ya. Ya. Alfi, Oke, sebentar terima ya, kasih, kopi di kakak-kakak. rumah kita ya. Aku murah. Alfi. Mami bangun tugas ya. Acara. Selamat ya. Membangun tugas. Oke, jadi untuk video kalau boleh Kak Fasil boleh dilanjut di Iya, soal apa yang nanti ya. Ya. Berdoa. memberkati juga